Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sylvia. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 LPTK UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 semester 1. Pelajaran 5, Aku Cinta Nabi dan Rasul, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Baiklah anak-anak, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah keturunan Nabi Ishak alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi yang kaya raya, binatang ternaknya banyak, meski ladangnya luas, beliau tidak pernah sombong. Nabi Ayub alaihissalam terkenal sabar dan dermawan, suka menolong fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam pernah mendapat ujian dari Allah, hartanya yang banyak hari demi hari berkurang, sehingga ia jatuh miskin. Walaupun miskin, ia tidak mengemis, imannya tidak goyah karena ia ingat bahwa ketika lahir ke dunia pun tidak mempunyai apa-apa, harta datang dari Allah dan kembalinya pun manusia karena Allah. Karena imannya kuat, setan tak mampu menggodanya. Kaya atau miskin merupakan ujian bagi manusia. Lihat firman Allah berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang artinya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Nabi Ayub alaihissalam baik ketika kaya raya atau ketika miskin senantiasa taat kepada Allah, selalu bersyukur. Bahkan ketika ia jatuh miskin, harta yang ada selalu ia sedekahkan. Ia yakin bahwa orang miskin yang bersedekah lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang kaya yang kikir adalah yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan penyakit kulit, bisul, panas, dan gatal, sehingga orang-orang menjauhinya. Bahkan mereka membuang Nabi Ayub alaihissalam ke padang pasir yang jauh dari keramaian penduduk karena takut tertular penyakit. Setelah itu, putra-putrinya pun meninggal dunia. Hanya istrinya yang mengurus segala keperluan Nabi Ayub. Akhirnya, iblis menghasut istri Nabi Ayub dengan membisikkan kebencian ke dalam hatinya. Pada suatu hari, Rahmah mengatakan hal-hal yang menyakitkan sehingga Nabi Ayub menjadi sangat sedih. Ia bersumpah apabila ia sembuh kelak, ia akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Pada saat kondisi Nabi Ayub semakin lemah, Allah menurunkan perintah kepadanya, yaitu hentakkanlah kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Seketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sehingga air keluar. Air tersebut digunakan untuk mandi dan minum Nabi Ayub. Tidak lama kemudian tubuh Nabi Ayub kembali sehat, bahkan ia lebih sehat dan kuat dibanding sebelumnya. Setelah sembuh, istri Nabi Ayub kembali kepada suaminya. Nabi Ayub teringat dengan sumpahnya, namun ia tidak sampai hati memukul istrinya. Setelah itu, turunlah perintah Allah agar Nabi Ayub melaksanakan sumpahnya. Ia diperintahkan memukul istrinya menggunakan 100 helai rumput yang diikat menjadi satu. Dengan demikian, sekali pukulan, Nabi Ayub telah memenuhi sumpahnya tanpa harus menyakiti istrinya. Nah anak-anak, dari kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam tersebut, ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita
amalkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni 1. Sikap beliau yang baik hati, suka menolong, sabar, tabah menghadapi cobaan dan ikhlas. Kedua, kesadaran bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, selalu berdoa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salah khilaf, mohon maaf atas kekurangan dari video ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.